Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa zurriyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum, ij'alhum min ahli zikrika ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira li futuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kalau toh semua apa yang ada di langit, ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma, kalau semua apa yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya itu yang mengatur Allah, maka sayugjanya, etikanya, diri ini enggak usah ikut-ikut ngatur. Apapun bentuk finishing yang telah dilakukan oleh Allah, gak pantas kalau kita itu protes. Ilmu yang dihadapkan oleh Allah, yang dilewatkan oleh para utusannya, itu sebetulnya untuk menata supaya apa yang dia lakukan itu benar, maksudnya benar sesuai dengan teori dan ilmu atau sistem tersebut. Tergantung ilmu yang disampaikan. Tatkala ilmu yang disampaikan itu berunsur dari hal-hal yang bersifatkan syariah, maka itu untuk mengatur dunia ini, jasad ini, supaya sesuai dengan aturan tersebut. Artinya amaliyah yang berlaku bagi jasad supaya sesuai dengan sistemnya, sesuai dengan ilmunya. Tetapi
Kadangkala finishing itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadangkala finishing amaliyah jasad itu tidak sesuai dengan apa yang ilmu harapkan. Iku bagaimana? Pertama, kedua, tatkala ilmu yang dimaksud itu hal-hal yang bersifatkan hakikat, itu mengharapkan amaliyah yang berlaku oleh ruh sesuai dengan kaidah atau sistem atau ilmu yang dimaksud. Tetapi kadang juga tidak sesuai finishing itu dengan apa yang diharapkan ilmu. Hal yang seperti ini Bapak Ibu, kalau kita sudah betul-betul faham ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma, apa yang ada di langit, di bumi, dan di antara keduanya itu yang mengatur Allah, tidak bisa kau protes, enggak bisa, karena itu sudah menjadi sifat jaiz atau sifat wenangnya Allah. Satu misal, saiki ilmu yang berhubungan dengan syariat dulu, berarti amal yang berhubungan dengan jasad. Islam mengajarkan ilmunya nggak boleh mendirikan lokalisasi ndoli. Lu kok terjadi? Sakit protes dari mana sampean? Finishing yang terjadi di situ ternyata tidak sesuai dengan sistem. Anda mau protes lewat apa terhadap Allah? Paling tidak Anda dan orang dekat Anda dihimbau supaya tidak mendekati lokalisasi. Hanya itu. Wis. Saiki contoh amal yang ada kaitannya dengan ruh. Sistem atau ilmu hakikat yang dihadapkan terhadap kita, yang diajarkan terhadap kita, pada dasarnya amaliyah itu biar sesuai dengan sistem. Tetapi di situ finishingnya, natijahnya tidak sama, terus gimana? Contoh, iki contoh. Jaya Baru akan mencetak atau meregenerasi ajaran-ajaran yang bernafaskan atau memakai sistem wasilun, contoh. Tapi ketika saat umat ini menjalankan sistem yang lainnya, terus Anda protes lewat mana? Bisakah Anda protes? Enggak bisa. Bisanya kita itu hanya aweh setuju akan semua apa yang menjadi ketetapan Allah. Enggak iso protes, enggak bisa. Oleh sebab itu Bapak Ibu,
Kita belajar untuk masuk di pasal 3 Al-Hikam yang membahas masalah lepaskanlah hatimu dari semua pengaturan baik pada dirimu, keluargamu atau orang lain. Arikh nafsaka minat tadbir, arikh istirahatkan, istirahatkanlah. Wis berarti kuwi gak usah melok ngurusi ngono lho. Nafsaka ning ati awakmu minat tadbir saking piro-piro pengaturan baik yang ada pada dirimu maupun di luar dirimu. Sebab apa? Fama mongko utawi apa iku koma wis ana sing ngatur dhewe, njaga bihi kelawan ma apa ghairuka sapa ghairuka kang sakliyane ira. Artine isine ma itu, isine sakliyane ira itu adalah Allah. Fama koma bihi ghairuka, heta sakliyane ira iku, sakliyane selain Anda itu ada yang sudah mengatur. Fama koma bihi ghairuka angka, ada orang lain selain dirimu yang mengatur. Ngono lho. La takum bihi linafsika. Kalau toh sudah ada yang mengatur, mengapa Anda ikut-ikut ngatur? Jangan engkau turut mengaturnya baik pada dirimu maupun di luar dirimu. Siapa? Ya hidup itu. Makanya bahasanya arikh nafsaka minat tadbir. Istirahat no hatimu iku. Lak penak ta Bu, Pak? Penak. Asline jenengan dikon istirahat, aja melok melu ngurusi. Apa maneh sing diutangake. Nggih. Apalagi kita sudah 10 tahun, 15 tahun belum dikasih anak. Udah gak usah melu ngurusi. Wis pokoke lakonono wae. Artinya apa sih tugas kita itu sebagai manusia dari unsur roh iki apa sih? Wa ma umiru illa liya'budullaha. Mung nyembah, mung madhep, mung makrifat datang Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina bejo banget fi sholatihim khashi'un, bejo banget ya wong sing atine padha dunung nang Gusti Allah. Halo. Namanya siapa? Namanya siapa? Mimi. Mimi. Awak dewi sebagai sebagai wong tua. Nanti mbokmu pun kersane. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau toh kita memang sadar
yang menguasai, yang mengatur segala-galanya itu Allah. Terus nyapo awak dhewe kok ya ikut-ikut melu ngatur. Artinya gini loh Pak, apakah maksud daripada kita tidak ikut ngatur itu diem aja? Bukan. Terus nggak ada reaksi jenengan iki mergawe atau cara bahasa syariat adalah ikhtiar usaha. Ya tidak begitu. Lah maksudnya piye? Ngeten Pak, segala apa yang timbul dari diri kita, ya, apapun yang timbul dari diri kita maupun yang timbul dari orang lain di luar diri kita, kita itu cuman hanya bersaksi bahwasanya semua itu sing ngatur, yang berperan adalah hidup. Mek niku tok. Hati tugas sampean, tugas ruh iku ora ana apa-apa. Ruh iku sebetulnya Bapak Ibu mohon maaf, ketika saat diletakkan di jasad, ruh itu tersiksa banget, mengikuti apa yang dibutuhkan jasad. Padahal ruh itu nggak makan nasi, nggak minum kopi, nggak minum susu, enggak, mengikuti apa yang dimaksud, yang dikarepne oleh jasad. Lah ketika saat ruh mengeting, mengiringi, mendampingi jasad yang seperti itu, sebetulnya ruh itu tersiksa. Karena ruh itu tidak ikut makan, makannya ruh itu bukan seperti itu. Apa? Syuhud menyang Allah, itu kebutuhan ruh. Makanya bahasa Quran mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha. Di situ hanya menyembah. Bahasa menyembah iki Bapak Ibu wajib ruh itu berhadapan dengan Allah. Yang dimaksud berhadapan dengan Allah itu bersaksi mung dateng urip. Loh, hal ini bisa akan tercipta tatkala panjenengan ini mengikuti ajaran Rasulullah yang berunsur dinul haq itu. Tidak cukup kita mengikuti, kita harus terlibat di dalam tausiah, terlibat di dalam ngaji yang disebut tolabul ilmi. Wajib kita itu ngapurih ilmu. Gak cukup ngapurih ilmu, karena ilmu itu menumbuhkan amanu. Gak cukup seperti itu, gak cukup amanu, kita harus wa amilu sholihah. Harus kita melakukan action, praktek di lapangan, itu yang kami sebut sebagai kholwat atau uzlah atau zuhud. Lah baru disinilah nanti akan Allah berikan yang namanya cahaya makrifat Allah untuk bisa ruh itu makrifat pada Allah. Qad aflahal mu'minuna alladzina fi sholatihim khoshi'un. Isok makrifat kuwi nang Allah, bejo banget wong sing wis tekan makrifat nang Gusti Allah. Bahasa syariat wajib wong salat iku khusyuk. Nek gak khusyuk gak bejo, mangkane qad aflaha bejo banget, tenan-tenan bejo sapa alladzina amanu man, ya, yaitu fi sholatihim khosyi'un, tatkalane di dalam sholatnya itu makrifat nang Gusti Allah. Oleh sebab itu arif seibnu Athaillah dawuh arif nafsaka, lepasen atimu sangka dene ani tadbir
saking ngurus-ngurusi opo wae. Artinya apa? Apa yang timbul dalam dirimu atau di luar dirimu, katakan dalam hatimu bahwasanya semua yang berkehendak, semua yang berkuasa, semua yang berperan adalah hidup. Hanya itu tugasnya ruh itu. Mula bagi kekasih Allah itu, mengapa kematian kok senang? Mengapa bagi kekasih Allah itu masalah kematian kok ditunggu-tunggu? Karena apa? Sebenarnya kita itu ruh dadi siji ambek jasad iki tersiksa sebetulnya. Tersiksa. Lah piye ngetutno jasad pengin maem, roh lo gak melok badok. Ya. Tapi ruh dituntut untuk bertemu Allah di situ. Jasad ngelak butuh ngombe, roh ngetut ning kuno. Lah ruh gak melok ngombe, ruh hanya fa'budu, hanya menyembah Allah di situ. Inilah yang dijadikan oleh golongan-golongan yang memakai sistem majdubun. Tidak hanya aku menemui Allah di waktu sholat, enggak, aku juga bisa melakukan pertemuan terhadap Allah di luar aktivitas sholat. Akhirnya dheweke kuwi mau ora patek gelem sholat 5 waktu. Ada yang seperti itu karena beliaunya itu wis gak make akal, wis gak delok bahtilone wong bah piye. Wis ngoten niku jenenge arek Surabaya prei koreng ngoten niku. Prei koreng bah. Bapak Ibu, kalau kita teliti, kalau ruh itu memang tugasnya hanya menyembah pada Allah, mohon maaf, dan ruh itu masih bersemayam duduk manis di jasad, sebetulnya ruh itu tersiksa. Lah, supaya tidak tersiksa ruh itu, ketika saat jasad membutuhkan perkara apa yang dibutuhkan jasad, dan ruh itu ya bisa melakukan action menyembah pada Allah, maka disinilah Bapak Ibu dibutuhkan yang namanya miftahul ulum, apa kebuka ilmu untuk bisa bertemu Allah. Makanya miftahul ulum iku biyen tambahane Mbah Fakih, asine mung Jaya Baru. Kula dilokno son lane anumu jenenge Jaya Baru pondok iku wis piye ya nek bis jare ngono. Tambahno miftahul ulum. Kok gak miftahul ilmi? Kok miftahul ulum? Ternyata maksudnya ulum iku jamak teko ilmu. Nek siji ku ilmu, nek kathah iku ulum. Berarti ulum iku maksudnya dudu ilmu syariat tok, yo ilmu hakikat niki. Cocok ambek judule Jaya Baru teng mriku. Bapak Ibu, jadi dengan ilmu-ilmu yang dipahamkan Allah terhadap hati kita semata-mata untuk mempermudah jenengan iku suluk nuju wusul nang Allah. Sebab dengan ilmu akan menumbuhkan satu pengetahuan, akan menumbuhkan satu keimanan, yang keimanan itu akan benar manakala dibuktikan dengan pempraktekan atau tesis atau pembuktian, atau yang sering kita sebut sebagai wa'amilus sholihah. Dengan ilmu itu tidak hanya kita itu bisa dikatakan wa'amilus sholihah, tetapi yang kedua, syarat yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, akan bisa untuk menghindari dari perbuatan yang
bersumber atau yang berunsur menyekutukan Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan kok gelis Kang? Ya mau pilek kula wis. Ngene iki betah-betahno ngetokno umbel, ati ngetokno umbel piye? Kesimpulane mung ngeten. Wis jenengan wis dididik ilmu lan laku. Jenengan wis duweni satu keyakinan bahwasanya semua tanpa terkecuali iku sing ngatur Gusti Allah, terutama pada diri kita masing-masing. Apakah itu ngatur organ tubuh, apa tah iku ngatur sing ada kaitannya dengan takdir, apapun, udahlah. Arih nafsaka minan tadbir, udah istirahatkan hatimu. Artinya ojo gampang rumongso kuwi sing ngelakoni. Wis itu mawon. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Gus, pertanyaan saya ini sudah pernah saya sampaikan dan sudah pernah dijelaskan oleh panjenenganipun Guson, tapi saya masih belum dong, yaitu tentang Allah yang telah meletakkan saya, posisi saya di makom muhasabah, yaitu lewat lisan saya ataupun ucapan saya. Itu sudah dijelaskan oleh panjenenganipun Guson bahwasanya kita harus memegang erat talinya Allah, yaitu berupa dzikir. Dan saya menyimpulkan bahwa dengan dzikir itu telah menuntun kita daripada berbicara yang tidak ada manfaatnya, lebih baik kita gunakan untuk berzikir. Dan kalau di bahasa Jawa, timbangane ngomong sing gak karuan, nggone ana wali liwat tambah belayan, kan begitu ya. Pertanyaannya, sampai kapan Allah itu meletakkan kita di muhasabah yang sebenarnya tujuan kita itu, harapan kita itu ke makom musyahadah? Apakah bisa dipercepat oleh tingkah laku kita, perbuatan kita, ataupun ibadah kita? Itu pertanyaan pertama. Ataukah kita mengikuti air yang mengalir? Demikian yang pernah dijelaskan oleh Guson. Pertanyaan kedua, di episode yang kemarin itu Allah memberikan hidayah kepada kita, rahmat kepada kita, ataupun rezeki kepada kita, itu tidak tergantung atau bukan karena doa-doa kita, begitu guys ya. Yang kemarin itu apakah ada dalil yang menjelaskan seperti itu, ataupun kalamullah yang bisa menegaskan hal tersebut? Dan itu yang membuat saya itu semakin kempel ini Gus. Kok bisa ya tidak dengan doa-doa kita Allah memberikan rahmat hidayah tadi. Dan saya ini juga golongannya orang yang dablek, meskipun kempel ya pancet budal nang Jaya Baru. Demikian Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai simulasi
atau kejadian di lapangan antara satu dengan yang lain itu tidak sama ketika menjalankan perjalanan fitrah menuju suluk kewusulan pada Allah. Lah yang dibahas pada malam hari ini adalah masalah kemukasafahan. Perlu diketahui apabila salah satu di antara Anda mengalami satu kemukasafahan dan hatimu duduk di tajalli, no problem. Itu namanya kasaf maknawi, ya. Kasaf di mana hatimu masih ada respon, respect menyang apa makom musyahadah. Tetapi juga ada yang seseorang itu tatkala dihadapkan satu makom mukasyafah dan dia masuk dalam kasab suwari, ini bahaya. Karena apa? Tidak ada respect nangone makom musyahadah. Berhubung Anda itu sudah mengerti mana yang harus Anda temui, yaitu di makom musyahadah, terus terjadi seperti itu, gak usah jenengan mengeluh kapan marine. Saya ulangi, Anda jangan mengeluh kapan marine. Tadi sudah saya katakan, arif nafsaka minat tadbir, istirahatno hatimu dari pengaturan. Loh, Anda berzikir suluk nuju wusul kok sik duduk ning takholi, padha karo Anda ngatur Gusti. Sing ngatur sampean apa awak dhewe to? Hah? Sik tak takoki. Dari imanmu dalam hati, sing ngatur itu makhluk apa Allah? Ojo dijawab lesan, jawab ning hatimu. Kalau di dalam hatimu sungguh kuat bahwasanya yang mengatur Allah, sudah cukup bagimu untuk laksanakan tugas inti. Apa tugas inti nih roh? Aku gak ngomong jasad, ngomong ruh. Apa tugas inti ruh? Apa tugas inti Rasulullah berdakwah wad'u ila rabbik? Pun tak simpul nomor sarengat ya, sampai haingat ya. Inti dari ajaran Rasulullah mak satu. Wad'u ila rabbik. Ngajak hatimu untuk madhep ing ngersane Allah. Otomatis di sini akan menghindari dari perbuatan yang ada indikasi syirik. Otomatis nih, sebab syarat mutlak Anda akan sampai pada Allah manakala di dalam hatimu atau ruhmu itu sudah tidak ada selain Allah. Nggak ada. Kan diomongke yuhibbukumullah, cintamu akan diterima Allah manakala ruhmu itu sudah tidak bercinta terhadap kopi, tidak bercinta pada susu, tidak bercinta pada selain hidup. Baru yuhibbukumullah, diterima cintamu, berarti diterima penghadapanmu. Wis. Jadi tolong cegak jadi beban. Mana sampean kapan buyare iki? Muka syafah aku iki kapan? Kadang-kadang aku yang mengeluh, kebegal-begal. Ngoten Pak nggih? Misale kapan? Wis kuwi ojo kakean beban.
wis serahke nang Allah. Tugas sampean kali kula namung setunggal, ngikuti apa yang telah dirumuskan oleh Kanjeng Nabi, wad'u ila rabbik. Wis manahmu gandeng renteng terus ambek Gusti Allah. Masalah sistemnya sudah tahu, sudah sering sampaikan, wis jelas kabeh. Nggih, mohon maaf bila mana jenengan mempunyai kepinginan untuk lekas keluar. Wis iki ngomong proses berarti tasih ana unsur nafsu lho Pak ya. Oke, tak tuduhke. Tapi iki gak bisa dijadikan sebagai barometer. Karena sistem iki sistem cara sarengat. Ngeten, sampai ndak pingin ilang kabeh kasabmu, mudo. Baru ilang kabeh. Tinggal no amaliyah yang bersifatkan jasmania, mudo kelilingono desamu. Ya? Kau balis niku, iki cara lo ya, cara. Tapi ini tidak bisa kau jadikan sebagai acuan atau barometer. Ojo, ngene iki terlalu abot Pak. Wis tak tebusi dewi ya, tak tebusi dewi. Wis gak usah sampean elok-elok. Ternyata ada sistem, ada cara yang lebih arif maneh. Apa? Iku mang arif nafsaka minat tadbir. Wis laksanakno tugas sampean ae. Tugas roh iku cuman satu, mung madhep. Urusan kasab melok iku wis biasa Pak, ngoten niku. Ngeteng ae. Lho niku lho pun mboten enten. Ngoten niku ana acara 2010 ya melok. 2010 wis aku melok bendoroku ngomongi. Bendoroku arepe budal demo, tak melok. Nah. Loh. Lah ngono kuwi ya piye? Kula nggih namung kita harus melihat sapa sing kongon ngelokno iku mang. Padahal kita sudah lepas dari itu semuanya. Lah, mboten mawon penak dadi mboten napa-napa kersane Pak. Yang penting kasaf sampean itu bukan suwari tapi makna mboten masalah Pak. Aku yakin jenengan tidak akan terpengaruh dengan apa yang dimunculkan di alam mukasyafah. Manangkala jenengan iki sudah tahu caranya ngeklik no ati nang Gusti Allah. Termasuk pas ambek bab niki wau. Wis itu yang nomor satu. Nomor dua, apakah ada dalil yang berkenaan dengan bahwasanya Allah itu memberikan rahmat terhadap hambanya. Wis dalil gua ana luru. Ana dalil secara syar'i, ono dalil secara hakiki. Di situ ada di dalam surah An-Nur nek sampean takok dalil secara syar'i ayat 35 terkait rahmat, terkait cahaya. Ngeten niku. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya makrifat itu akan diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Berarti yang tidak dikehendaki tidak akan pernah hatinya mendapatkan cahaya makrifat. Yahdi aweh bakal maringi sapa Allahu Gusti Allah
linurihi maring cahayane Allah man ing wong yasau kang den kersakake sapa Allah ing man. Artinya orang yang mendapatkan cahaya makrifat nang Allah hanyalah orang yang dikehendaki oleh Allah. Siapa dia? Ulama ahli tasawuf, ulama ahli makrifat sepakat ijma, mereka lah hanya kekasih Allah. Kalau ini kita kembangkan pertanyaan, siapa kekasih Allah itu? Dulu sudah saya terangkan, sebelum menjadi kekasih itu menjadi calon kekasih. Saya ulangi, sebelum menjadi kekasih itu ada calon kekasih. Ya golongannya kita ini yang di luar dari para rasul, para nabi, para waline Allah. Yes, kita ini karena apa? Karena kita zona sekarang saat ini kita dibelenggu oleh nafsu ruh ini. Ruh ini dibelenggu oleh nafsu dengan kesenangan dunia sehingga jiwa ini bersih tegang, berkasih mesra dengan selain Allah yang disebut hubbus syahawah. Loh. Lah, di situ Allah mendatangkan utusannya untuk menyampaikan dinul haq. Anda kok ngerespon, berarti Anda niki calon kekasih. Sebab ada golongan yang disebut alladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ada golongan baik didatangkan Rasul dan ajarannya atau tidak didatangkan Rasul dan ajarannya, la yu'minun, dia tetap tidak percaya. Ada golongan luar biasa Pak. Nek didelok golongan iku alladzina kafaru, mereka yang mengingkari dari ajaran Rasulullah ini. Mengingkari. Paham nggih? Lah, nurun ala nurin bisa dikatakan rahmat. Kalau Nabi Adam aja mendapatkan rahmat itu ada prosesnya. Fatalaqa Adam mir rabbi kalimat. Dia mau menerima ajaran Allah yang disebut kalimat, itu adalah dinul haq, khusus ngilmu kanggo ndedek ruh untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Niki Nabi Adam bapak sampean kali kula iku menerima bisa kembali pada Allah itu syaratnya ya sitok ku iman. Makanya Kanjeng Nabi ajaran mulai A sampai Z intine iku wad'u ila rabbik. Beliau mengajak dirimu untuk kembali kepada Allah. Lah iki nek ditafsirno cara syariat ya jasad. Sing asale gak gelem salat ayo salat. Sing asale gak gelem sholawat ayo sholawat. Sing asale ra gelem ngaji ayo melu ngaji. Iki jasad. Tapi apa cukup? Apakah hanya ajaran Rasulullah itu mandek berhenti di jasad? Tidak. Berbagai banyak kumpulan-kumpulan ayat yang menjelaskan tentang kembalinya ruh pada Allah itu berbagai banyak. Gitu. Wis banyak ayat maneh, tidak hanya itu. Iku mang sanepan yang berupa nurun ala nurin, yang berupa rahmat atau hidayah itu bagaimana? Saya lupa di surat apa, nanti cari. Allah ketika saat mengendaki satu hambanya mendapat petunjuk,
maka selain Allah tidak akan pernah bisa menyesatkan. Tapi barang siapa dikehendaki disesatkan oleh Allah, maka siapapun tidak akan pernah memberikan hidayah. Pun sampai cari iki PR panjenengan khusus sing takok mang, golek ono ayat iku mang ning Quran, sebab jenengan wau takok dalil ya ta, iku dalil cara syariat tentang rahmat yang Allah berikan itu hanya terhadap hamba yang dikehendaki. Secara hakikat iku mang syariat, siapa hamba yang dapat rahmat, siapa mereka hamba yang dapat cahaya makrifat Allah yang nantinya akan dijadikan sebagai kekasihnya. Itu tadi pertama, Anda ngerespon ajaran Rasulullah ini. Kedua, Anda ngerespon ketika saat diperintahkan Rasul untuk menjalankan, mengamalkan sebuah ajaran ini dalam kehidupan tiap saat dan waktu. Baru disitulah nanti akan menciptakan satu yang disebut yuhibbukumullah. Allah bakal menerima cintamu. Sebab Allah apabila menjadikan kau sebagai kekasihnya, disewaring-saring Pak Bu, luwih lembut saringane tahu. Saringane tahu lah cilik-cilik nggih niku sik luwih lembut maneh. Anda di situ sudah ngerespek, sudah ngerespon ajaran Rasulullah. Oke, Anda mengamalkan. Oke, di situ disaring terus, disaring terus sampai natijahnya, sampai finishingnya dalam hatimu sudah tidak ada lagi cinta selain pada Allah. Wis gak enek. Barulah di situ disebut sebagai Khalilullah, sebagai waliullah, sebagai kekasih Allah. Di situ tondone mung gampang. Kekasih Allah itu apa? Ora gampang khawatir, ora gampang wedi ambek perkara apa wae, karena dia sudah mengistirahatkan hatinya dari pengaturan. Wis cetha yen Gusti Allah kuwi sing agawe. Wis cetha yen Gusti Allah hidup itu kang punya wewenang segala-galanya. Ya wis tugas sampean iku mung setuju tok, setuju tok nggih. Nggih, ada lagi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula badhe tanglet masalah tangleti tiyang syariat, masalah jilbab napa niku sing didamel-damel niku serban. Dan niku Kanjeng Nabi kan nyukani hadiah dateng Sayyidina Ali niku kan serban, kok mboten lintune serban. Nah, serban iki hakikate enten napa? Serban niku serepe ban. Wonten mriku nomor setunggal, nomor kalih kula badhe nangletaken masalah
dikir sirul asror. Nggih. Niku kula nglampahi ditugasaken Gus niku kan kula dikengen dados tiyang dicup gak teles, diobong gak makan. Nah niku kula sakniki niku misale salat Idul Fitri waktu khotbah niku kula wansul Gus. Tiang-tiang niku wong gendeng iku gak kena ditiru ngoten mantun ngoten salat 5 waktu nggih ngoten malih rada aras-arasen wong sibuk dikir asror niku wau mantun ngoten kula waktu dalu kumpul estri nu nggih ngoten kula damel dikir sirul asror. Waktu dikir asror niku Gus kan waktu nglampahi ngoten kan nek mantun kan pun biasa kan leren. Lah niku lho pun mantun niku tasik ngadeg mawon. Lho niku lho. Lah niku malih apa iki kok terus ae ngoten. Enten napa nggih dikir asror niku Gus ngoten lho. Apa iki jare Gus iku enak-enak akhirnya dadi anak mari ngono nek wong Jawa ngarani jare yoga uyuh sing lega ngoten Gus pun ngoten mawon kula kepengin keterangane enten napa Gus dikir asra niku kok ngadeg terus ngoten lho. Pertama mang nopo lali aku. Serban. Nggih niku diceritake Rasulullah pernah aweh sayembara. Pernah Rasulullah itu memberikan sayembara terhadap para sahabat terkait qad aflahal mu'minuna alladzina fi sholatihim khashi'un. Sapa sing isok salat kelawan khusyuk mongko tak wenehi serban. Lah ngoten nggih. Padahal iku ajaran Rasulullah yang berunsur dinul tauhid, dinul haq sampun disampaikan terhadap para sahabat. Sampun Pak, sampun. Iku asline Rasulullah ya setunggal ngetes. Lah tes-tesan iku ben semangat diwenehi hadiah. Semua para sahabat pada saat itu tidak ada yang bisa miturut keterangan hadise ngoten kecuali Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku apa? Babul Ulum, julukane ku Babul Ulum. Apa lawangi ngelmu. Ngelmu baik ngelmu syariat, lebih-lebih ilmu hakikat makrifat iku Sayyidina Ali. Sehingga disebut menjadi julukan Babul Ulum ngoten, bukan Miftahul Ulum, Babul Ulum. Kesimpulan semuanya itu enggak ada yang bisa, toh Sayyidina Ali pun ketika Arab salam iku lugur, artinya lugur tetap enggak isoh kelingan hadiah. Hadis ini mendidik terhadap kita Bapak Ibu. Mendidik. Artinya gini. Iki sindiran juga tapi akeh sing gak krasa sing disindir. Sebetulnya apa yang kita lakukan sholat secara syariat yang sama sekali tidak ada unsur
kemakrifatan nang Allah. Hubitat a'maluhum. Mohon maaf ya, ini dari sudut pandang hakikat bukan syariat. Hubitat den tolak. Ngapunten, saya katakan sekali lagi, ini dari unsur sudut pandang hakikat. Jangan dianu loh ya, jangan dipotong loh video ini. Jangan dipotong. Saya ulangi sekali lagi, hubitat a'maluhum itu dari pandang sudut kacamata hakikat. Setiap sholat yang kita laksanakan tanpa ada indikasi khosyi'un pada Allah, itu pasti hubitat. Hubitot ai batolat, ditolak. Opo a'maluhum, piro-piro penggawean yang seperti itu. Gak kacamata syariat, ndak. Lah, yang kedua, hadis ini memberikan satu pelajaran terhadap kita. Selama hati ini belum betul-betul makrifat pada Allah, apapun sholat yang kita lakukan mesti isih krono tendensi, masih ada tendensi, masih ada tendensi hadiah iku mau. Bukan hadiah yang dimaksud serban hijau, bukan. Yang dimaksud hadiah ini adalah dari Allah. Apa? Surga. Apa? Pahala. Jadi Kanjeng Nabi sebagai isyarah serban hijau. Kalau para sahabat yang memberikan hadiah adalah Kanjeng Nabi. Tapi Allah, iku maksudnya Allah ngkei hadiah. Pertanyaannya, ada apa hakikatnya dengan serban hijau? Yaitu tadi, sindiran terhadap kita bila mana sholat itu masih ada tendensi, maka hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin, ditolak. Kebanyakan merumuskan hadis ini iki seperti no Sayyidina Ali gak iso khusuk apa maneh awak dhewe. Lah ngoten nah. Kebanyakan ngonon. Bapak Ibu, kalau boleh saya tanggapi makalah ini, itu bentuk provokasi ahli kitab yang menginginkan umat Islam tidak menganut ajaran Rasulullah di jalur hakikat makrifat. Sebab panjenengan kalau sudah masuk di jalur hakikat makrifat, pujaamu nang ndi? Hanya pada Allah. Kita takut kehilangan pengikut. Kita takut akan kehilangan akan pujaan dari orang lain. Kita takut cacian orang lain. Itu loh persoalannya itu. Misalnya ini, jenengan iki termasuk ning desa sampean, daerah sampean iku duweni santri ribuan. Ya, bentahun selalu tambah. Karena memang studinya di situ baik. Ilmu hadisnya baik, ilmu alatnya baik, ilmu Qur'annya baik, ilmu kitabnya semuanya baik, fasilitasnya juga baik. Tiap tahun gak kurang, namanya santrimu itu gak kurang baik laki maupun perempuan, bertambah. Akhirnya hitungannya ribuan bahkan jutaan. Andai kata dalam jangka waktu
tidak lebih dari 1 tahun Allah mengujimu lewat santrimu logrok kabeh. Wis gak ono sing daftar, sepi koyok kuburan. Kira-kira gak ngregesah jenengan sebagai kiai? Ngreges. Kelangan santri, kelangan pujaan, dicaci wong sebab ada kasus di dalamnya. Apa kasusnya? Wis gak usah ngomong. Ya, akhirnya podo merotoli kabeh dan lain sebagainya. Pasti jenengan akan berlarut-larut dalam kesedihan. Yang asalnya tadi orang yang puja menjadi orang yang terbenci. Lah, ora penak toh? Laksana seseorang yang asalnya miliuner akhirnya melarat, utangnya yo gak iso nyaur. Gak susah? Susah. Jelas hal ini tidak akan pernah diinginkan oleh siapapun. Jelas niki. Tapi Allah membuka hati itu berbagai cara. Yang asalnya hati kita, ruh kita pujaan selain Allah, biar menuju pada Allah, wad'u ila rabbik, mengikuti apa yang disarankan oleh Rasulullah. Allah memberikan kasus jerawat hilang sembarang kalire, akhirnya kui dicap sebagai sampah masyarakat. Allah bisa wenang melewatkan hal seperti ini, membumi hanguskan apa yang menjadi pujaanmu. Iso uga Allah melakukan hal seperti ini. Ini kalau sadar. Kalau nggak sadar, bondo duit 20.000 nang pasar tuku tampar. Iki nek gak sadar loh ya. Nek sadar dia akan terima itu ajaran Rasulullah, dia akan terima itu perintah Rasulullah, atiullaha wa atiur rasul, untuk menjalankan dinut tauhid iki, akhir sampailah bisa sampai pada Allah. Mungkin bisa dibuka sejarah daripada Raden Said. Dia yo gak ngalim kitab, dia yo gak ngalim Quran, dia tukang jagal, tukang rampok gitu dan lain sebagainya. Lah, banyak di antara sejarah-sejarah para kekasih Allah itu yang awalnya itu suram, banyak sekali. Ini mereka yang sadar. Jadi hakikatnya serban itu adalah sindiran. Sindiran terhadap ajaran Rasulullah yang bersumber dinut tauhid. Siapapun Anda tatkala menjalankan sholat itu kok masih ada tendensi pada Allah, hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin, ditolak. Iki miturut sudut pandang hakikat. Kalau sudut pandang syariat, serban ijo itu ada historisnya Pak, ada nilai sejarahnya. Mungkin kados jenengan kepanggih para habaib pingin serbane mboten, pingin kadang ono sing dilelang lah ngono ya, dilelang larang sapa sing gelem. Bukan nilai dari sebuah fisik kain iku, mungkin kita mempunyai dzon prasangka ngalap barokah. Lu barokah saiki nemplek nang warung, nang toko, barokah niku. Jane nek sampean ngalap barokah iku gampang, Pak. Dibuka di dalam surat Al-A'raf. Ningkono Allah dawuh, walaula anna ahlal quraf amanu wattaqau
kuwi nek pengin barokah iku teko apabila dalam satu kaum ya itu amanu wattaqau la fatahna, dibuka semua barokah yo. Gak amanu tok lho yo wattaqau. Artinya piye? Sampean gak cukup mengimani dari sebuah ilmu ajaran Rasulullah tentang dinu tauhid iki, tidak hanya itu. Ayate amanu wattaqau, takwa. Ngene nek umpami kula tulis. Endi pulpen oh iki. Al-A'raf 9 piro iki? A'raf ya 96. La fatahna ngene. La fatahna alaihim barokah. Walau anna ahlal qura, apabila ahli desa berarti ahli negara atimu iku amanau percaya wattaqau. Wattaqau iki adalah ilmu amal istiqomah. Jadi wattaqau iki tidak cukup kita ilmu, juga wis praktek di dalam uzlahnya dengan istiqomah, baru wattaqau. Apabila dirimu ahli negara, umpama negara fisik, iki negara ati, iku percaya, mempunyai iman bahwasanya semua yang berperan Allah. Wattaqau jenengan juga takwa. La fatahna alaihim barokah. Iki nek golek barokah ana kuno. Allah bakal la fatahna mongko yepti buka sapa ingsun alaihim terhadap sira kabeh buka barokatin, biro-biro barokah. Makanya nek golek barokah niku sing lebih langgeng ya wattaqwa. Lah biasanya nek golek serban, golek ngombenan para kiai iku kan sampean niku golek enake dhewe. Lah ngoten ta? Ora melok nyambut gawe oleh bayaran. Gampangan nek saged kula rumusno nang kono. Nggih nek iku mang pas ngunjuke dhek iku wusul nang Allah. Nek gak wusul wis pilek pisan. Ya ketularan sampean. Paham nggih? Ya nek pas maca bismillah iku mang atine dunung nang Allah, makrifat nang Allah, mesti barokai. Tapi nek enggak ya badhe pilek sampean. Makane jek diombe Kang, pilek. Bapak Ibu hadirin, dadi niku kinayah. Wis. Nomor loro iki masalah privasi iki rek ngene. Ngeten Pak. Nek pertanyaannya ada apa di belakang sirul asror, saya tegaskan
seluruh thariqah apapun yang tidak sempat bisa kita hitung jumlahnya, thariqah apapun, baik thariqah secara hakikat maupun di luar hakikat. Artinya gini, thariqah secara hakikat itu segala nama aktivitas apapun ikut thariqah. Syariat itu adalah sebuah sistem ilmu supaya berthariqah dengan benar. Contoh sholat, dibimbinglah ilmu syariate jeret supaya jenengan iki sholate mboten salah, supaya sholatnya tidak salah. Islam mengajarkan syariat terhadap anak supaya anak itu mempunyai birrul walidain terhadap orang tua, ditoto di dalam syariat. Lah thariqah di luar hakikat itu sing kula maksud adalah thariqah kumpulan-kumpulan di luar niki lho. Kumpulan-kumpulan di luar ada thariqah Nasabandiyah, Qadariyah, Siddiqiyah dan lain sebagainya ya. Ono Satoriyah dan lain sebagainya. Sing katanya muktabaroh, artinya udah iki keabsahannya sudah legal. Thariqah apapun yang tidak bisa kita jumlah, kita bisa kita hitung jumlahnya itu, bila mana tidak melalui sirul asror, jangan harap bisa sampai wusul datang Allah di maqam musyaha, nggak bisa. Aktivitas apapun jenengan kali kula fisik ini lewat thariqah apapun, tatkala ruh ini tidak melewati sirul asr, masuk di sirul asr, jangan harap Anda itu bisa sampai ke musyahadah. Proses aku ngomong proses. Lanjut dengan nek wis iso masuk beleng menimben yang golek dalan pintas, biasa ngoten lah, ngoten nggih. Wong nek wis eruh dalan nuju nang siji panggonan dihitung sak jam, mesti golek jalur sing lebih cepat. Makanya jenengan wis gak usah suarul basira, langsung fana'u dzikri yo ora apa-apa. Tapi kan asalnya dari sirul asr toh. Terus ada apa dengan sirul asror? Bapak itu kok isik merdeka. Biasanya bar niku lemes lah ngoten nggih. Niku kok apa jenenge sik merdeka ngoten ta. Bapak Ibu, nek ning kitab kula mempelajari ning kitab Qurratul Uyun niku. Ya, iki boleh ngomong rada mlebu sing aduh. Kira-kira gak di Google lah kok. Enggak ah. Di dalam kitab Qurratul Uyun iku ngajarke tentang kahanan wong lanang dan wong wedok. Ada wong lanang, wong wedok itu buntu balung dan buntu daging. Makanya ojo heran wong wedok kok suwi gak duwe anak. Iku masalahe iku menurut Qurratul Uyun ya. Ana selaput sing durung bedah. Sebab ngene, Pak. Wong wedok iku selapute gak sitok. Iki kitab lho ya. Bu dokter aku gak ngerti, aku ya gak tau mriksa kok ya. Sing mriksa niku Pak dokter, Bu dokter. Ternyata wong wedok iku ada istilah buntu daging dan buntu balung. Selaput di antara dua iki nek mboten bolong, cara bahasa akal masih kuwi mlungker sampai umur 90 yo tetep ora bisa duwe anak.
Sebab gini, rahim itu ya diamankan oleh Allah dengan selaput 2 mang. Tatkala nutfah itu tidak bisa mencapai pada rahim, secara otomatis nek ngomong akal ya, embrio atau ovum itu nggak bisa bertemu, walaupun yang disemprotkan itu beribu-ribu sel, nggak bisa, terhijabi, mboten ketemu. Jangka 24 jam itu sel itu sudah meninggal. Wis. Lah, aduh, ya apa rek iki rek. Jane cara pribadi apa enak rek ngene. Lah terus teng mriku diupayakan bagi si suami. Bila mana selaput yang kedua itu belum bedah, bahasa bedah itu apa? Belum lobek, ya jenengan kudu sing keras. Tahu keras? Kudu sing keras. Lah iku ya ana ukurane. Duh ya apa aku gak tau ngon bahas ngene Bang. Kongkon sing nekan ngoten lho. Masalahe ukuran manuk iku gak padha. Lah ngoten nggih. Duh, gak apa-apa iki Google iki. Makanya ono kadang-kadang rabi 10 tahun gak ndek anak, terus ganti rabi wong liya terus ndek anak. Ngoten nggih. Masalah iku dawa manuke. Ya apa sih reng aku wis. Sampeyan takok ngono. Dadi kudu terus ngeten selaput niku mboten kaku molor. Kadang-kadang wis dawa iku molor saking kandele gak iso bedah. Mangkane kudu sing sering jenengan iki nglakoni. Bahkan Kanjeng Nabi mensunahkan nek malam Jumat minimal seminggu itu 1 iku supaya ndang lekas dobol ngono lho Mas. lekas bedah ngono rek ngono lho. Lekas robek ngoten. Baru teng mriku niku mengke nutfah iku bisa mencapai pada terminal titik ovum, akhirnya bisa bertemu jadilah anak ngoten lho. Kadang-kadang gak tutuk kuno masyarakat iku rabi ambek si A suwe gak ndek anak, rabi si B kok wis duwe anak. Oh berarti wis macam-macam ngoten niku. Kadang-kadang nggawe pikat lah ngoten nggih. Nggawe pikat engko ndek anak. Yo gak ada hubungan dengan itu sebetulnya itu. Ya wis wong Jawa ya wis diamini ae ngoten lho. Cek gak tukaran ngoten lho. Loh. Terus biasanya iki nek menurut kitab wong lanang iku sekali keluar iku lemes. Gitu? Tidak berdaya. Nek iki semua sel yang dikeluarkan ribuan itu pada saat itu habis. Nek cara barang itu mesti ngelentu. Lah niki mboten nek. Berarti iku lenggesi ngoten. Takon ada apa sirul asror? Wes iki gak kena dipikir cara akal Pak ya. Gak kena dipikir cara akal karena itu tidak masuk akal. Qurratul Uyun kitab iku berdialog ngkei makalah iku sesuai dengan akal. Lah iki akhirnya tak jogokno kitab sing jenenge kitab iku kitab teles ya. Baru iki kok gathuk. Kitab telese ya apa? Ini yaiku sing kula sebut Al-Qur'anul Qadim. Ngene dulur. Gandeng ambek mukaddimah mang. Nek jenengan wis percaya kabeh sing nglakoni Gusti Allah, berarti ada apa dengan hal ini? Itu karena memang dikehendaki Allah merdeka terus. Lho, ngoten lho. Wis akal mboten saged mikir. Jadi kedah sampean wangsulke datang Allah.
teng mriku sampean wangsulke datang Allah, kembalikan pada Allah. Kok seperti ini? Sebab banyak kejadian-kejadian yang di luar batas akal manusia ikut terjadi di tengah-tengah kita. Ngaten. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan saya dari Pasuruan, Gus. Iya. Nggih tanglet masalah Al-Qur'an sing bunyinipun ma asaba min hasanatin fa minallah wa ma asaba min sayyi'atin wa min nafsik. Nggih. Niku tos pundi? Sedaya kan hakikate hidup itu adalah Allah kan ngoten. Tadi baik buruk kelakuan apik kelakuan buruk semuanya Allah kan ngoten Gus. Nggih. Nggih tos pundi niku anu penjelasan. Bila mana berlakunya hukum syariat, maka itu yang terjadi. Kita harus mengatakan nek apik sangka Allah, kalau jelek teko dirinya nafsunya sendiri. Iku supaya jenengan kalih kula niku ben mahami untuk sampai pada maksudnya li nafsik iku piye. Nafsu. Jenengan digiring supaya mengenal nafsu Anda. Lewat ayat ini memberikan satu sindiran supaya Anda itu mengenal nafsunya sendiri. Lah, untuk mengenal nafsunya sendiri, maka kita tidak bisa lepas dari ajaran Rasulullah yang dinut tauhid. Mboten saged. Karena perkara yang berkenaan dengan kepribadian kita, nafsu atau ruh ini, diri ini, itu di dalam dinul haq. Man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Di situ Pak. Tetap di dalam hukum syara memberikan satu rumus, kalau baik itu datangnya dari Allah, kalau jelek itu dari nafsu kau sendiri. Wis, iki supaya syariat sampean iki berlaku. Hukum syariat terhadap jasad sampean iki ben berlaku, biar dunia aturan ini tidak rusak. Ini loh maksudnya itu. Ben aturan hukum dohir iki ben gak rusak. Jadi biar berakhlakul karimah di dalam istimaiyah. Karepe ngoten. Coba kalau kita melangkah satu langkah di akhlak ilahiyah, khusus ngebabno nafsik, bagaimana itu mengomentari ayat ini? Ngene Pak, nafsik iku duduk di mana? Diri siapa? Kalau diri ini sudah Anda fanakan atas diri Anda, berarti antara Allah dengan nafsik la farqa bainahuma, tidak ada bedanya. Sebab kalimah sayyi'ah, kalimah hasanah, elek api, iku sebuah aran, sebuah nama. Ternyata yang berkehendak, yang berwenang di situ cuman adalah ingsun Allahnya. Kalau sudah disinilah kemurnian tauhid akan tercipta dalam diri Anda. Kita mengatakan sayyiat, mengatakan perkara jelek, itu melihat fisik.
melihat fisik. Tapi coba kalau kita melihat Allahnya, bisakah Anda mengatakan Allah itu jelek? Enggak bisa. Bapak Ibu, sampai dituntut di jalur dinul haq itu untuk mengahadiahkan Allah menuju ahad. Sampai dididik di dalam dinul tauhid itu bisa mengesahkan pada Allah, dalam hatimu beriman tidak terhadap selain Allah. Walaupun secara syariah memberikan doktrin ada selain Allah itu yang melakukan. Contoh munculnya Rasul sebagai penyampai, munculnya malaikat sebagai tugasnya masing-masing. Israel mencabut nyawa, kan kui makhluk, itu kan makhluk. Loh, lewat ajaran dinul tauhid inilah Anda dituntut bagaimana bisa mengesahkan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah ada dalam dirimu ketika uzlah, ketika beribadah, hatimu masih ada perserikatan terhadap selain Allah. Artinya punya iman, yakin dan prasangka kalau itu yang melakukan selain Allah. Jangan ada hal itu. Walaupun secara syar'i dikatakan itu malaikat Israel, tapi Anda dituntut kemurnian iman dalam hatimu mengatakan Allah. Itulah pendidikan di dalam wadah ihsan itu di situ, Pak. Jadi lihat kacamata. Kalau kacamata syariat memang benar. Kalau jelek dari nafsumu sendiri, dirimu sendiri, tapi kalau baik dari Allah. Tapi satu sisi kita lihat kacamata hakikat bagaimana. Anda dituntut untuk mengesahkan Allah. Kalau kita masih tetap iman selain Allah itu mempunyai kewenangan dalam melakukan segala hal apapun, khususnya yang jelek, maka syiriklah Anda. Tidak boleh itu. Nah terus bagaimana caranya? Ya jangan dilihat orangnya, jangan dilihat makhluknya. Itu kita bisa melihat Allahnya hanya cuman satu cara. Birriyadati wal azkar. Udah, jangan pernah kau lepas zikirmu pada Allah. Yang kami maksud zikir ini bukan sebutan, bukan sebuah nama dijadikan sebagai sebutan, bukan sebuah sifat sebagai tetanda, tidak. Zikir yang kumaksud di sini adalah sadarnya hatimu atas semua siapa sesungguhnya yang berperan di situ. Di situ, Pak. Yes, jadi inilah, Pak, yang kumaksud nafsik itu bukan nafsu yang dimaksud hamba, nafsik diri yang dimaksud Allah. Bila mana ini sudah muncul dalam hatimu sehingga antara nafsik dengan minallah itu sudah tidak ada bedanya. Oke, wonten melih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Gus Muklason yang dirahmati Allah, pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau bertanya begini, Gus. Selama proses huzlah atau zuhud itu muncul wujud
secara fisik, secara dohir seperti jenengan. Seperti jenengan, sampean. Itu selalu membimbing proses perjalanan menuju ahadiyah. Tapi ketika ahadiyah itu menuju ke ahad, itu sudah tidak lagi muncul yang wujud seperti sampean itu tadi. Apakah hal demikian itu proses saya dari ahadiyah menuju ahad itu ada yang salah atau benar kok nggak ada pembimbingan lagi atau warid itu sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua begini Gus, biarpun jiwa ini atau hati ini sudah sampai ahad, kadangkala masih ada terpeleset. Dalam arti rasa sambung rasa terhadap Allah itu putus. Tapi seketika itu juga jiwa ini seperti dicabik-cabik, seperti organ ini mau dikeluarkan. Apakah hal demikian ini merupakan hidayah atau sebuah peringatan dari Allah? Mohon penjelasannya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengutus utusannya Muhammad itu membawa sistem ajaran untuk hatimu bisa ila rabbik, maring pangeranmu. Beliau tidak hanya menjelaskan dalam sisi ilmunya, tetapi beliau juga mengarahkan bagaimana cara suluk nuju menyang Allah yang benar bagaimana. Rasulullah memberikan tuntunan baik ilmu maupun laku, sehingga beliau disebut sebagai bapaknya sampean kalih kula. Sebagai seorang rasul, utusan Allah untuk menyampaikan hal ini. Lah, tongkat Rasulullah yang seperti itu akan diteruskan oleh penerusnya yang menyesuaikan dengan zamannya. Zaman Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman itu masih aman. Artinya ketika saat itu digelar, ahli kitab pada saat itu, pada zaman Khalifah, belum begitu ada banyak tantangan, tapi sudah ada. Ketegangan pada puncaknya ketika Khalifah Sayyidina Ali. Ketika beliau Sayyidina Ali memaksakan diri untuk menyampaikan ajaran dinul haq ini, berisiko tinggi, bahkan diteruskan terhadap Hasan Husain sebagai putra atau cucunya Rasulullah. Dan di situ apa yang terjadi? Ada pembantaian secara fisik, dan tidak diceritakan banyak ulama sufi pada zaman itu yang ditangkap, dipenjara dan dibunuh dan dibakar semua mushaf beliau. Jadi hasil cipta tulisan-tulisan yang bernafaskan dinul haq pada saat itu dibakar. Tapi Allah tidak tidur, Allah pun tidak lupa. Wa makaru wa makarallah
wallahu khairul makirin. Allah akan menyelamatkan dari penerus-penerus Rasul tersebut yang membawa tongkat beliau untuk disampaikan terhadap umat. Akhirnya ada yang sampai diselamatkan ke Indonesia atau ke negara-negara yang lain dan membawa mushaf-mushafnya. Sehingga sampean jangan heran jikalau sebelum pada zaman YouTuber, medsos itu mengapa ilmu itu laksana dimasukkan di dalam peti, dikunci, dimasukkan lemari. Artinya sangat dirahasiakan karena beliau-beliau itu khawatir ada fitnah manakala digelar di tengah umum seperti ini. Seingat saya yang pernah kami tolapi, yang pernah kami ngangsu ngelmu itu tidak dibuka, walaupun secara khusus tempatnya tidak dibuka secara terang-terangan. Si murid mendapatkan hanya kinayah dan isyarah seperti itu. Bapak Ibu, zaman berganti zaman, masa berganti masa. Allah mendatangkan surat Al-Asr, ditegaskan wal asri innal insana lafi husrin. Demi masa Allah mengatakan, bersumpah demi masa banyak manusia yang merugi. Illal ladina amanu wa amilus sholihah, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh yang tidak merugi. Maksudnya apa? Kok zaman masai disumpah ambek Allah? Oleh karena setelah masa zaman khalifah sampai sebelum medsos ini, manusia banyak yang merugi di dalam masa-masa itu. Artinya setiap waktu, setiap aktivitas, setiap apapun yang dia hadapi, hatinya jauh dari Allah. Ini kalau saya tarik dari individu, banyak hati seseorang ketika saat sholat maupun di luar sholat, hatinya jauh dari Allah. Ini yang dimaksud innal insana lafi husrin. Banyak di antara manusia yang merugi di masa itu. Jangankan di luar sholat, dalam sholat pun dia jauh dari Allah. Jauh. Kalau kita tanya sebab apa mereka itu merugi, sebab apa mereka melalaikan Allah, hanya satu. Karena ajaran dinul haq itu tidak tembus di dalam hati kita. Sehingga ayat itu diteruskan illal ladzina amanu, kecuali mereka yang sudah beriman pada Allah. Maksudnya iman iki di jalur hakul iman. Munculnya iman iki disebabkan karena ajaran dinul haq yang sudah diterima, akhirnya percaya bahwasanya semua ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma semata-mata
itu yang berperan adalah hidup. Udah, ku amanu wa amilus sholihah, dan dia mau melaksanakan perbuatan yang bagus, artinya ngetrapke ngelmu iku kanggo lakune roh nang Allah. Berarti inilah yang tidak merugi. Golongan inilah yang tidak merugi, karena dia lepas dari rantai nafsunya sendiri, lepas dari jeratan belenggunya nafsu dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu, apa mang pitakone lali aku? Oh ngoten wis. Oke, kalau sudah berlaku uzlah atas bimbingan ilmu lan amal, di situ kok mursyid muncul, baik secara fisik, ngeten Pak. Ketika panjenengan iki sudah berlaku uzlah, tadi pembimbingnya kan makhluk manusia, waktu ning ilmu, lah ngeten nggih, ilmu laku. Praktek. Ketika jenengan sudah berangkat, di situ muncullah warid. Allah mengutus warid di dalam hatimu. Lah, siapa warid ini? Kalau kita mengacu di dalam makolahnya Syekh Ibnu Athaillah, warid itu ana loro. Siji minallah, loro minasyaiton. Lah tondone kalau minallah dan minasyaiton ya bagaimana? Kalau minasyaiton iku jelas keluar dari tujuan Anda nuju nang Allah. Kalau minallah jelas iki membawa cahaya makrifat. Lah warid itu bisa jadi loh ya, secara fisik diwujudno mursyid sampeyan Rasulullah Muhammad, bisa Nabi Khidir, bisa orang yang membimbing sampeyan kuwi mau, bisa jadi itu wenangi Allah, itu wenangnya Allah. Lah apa fungsi dan tujuan warid ini? Dia menuntun jenengan kali kula sing wuta iki nuju nang kahanan, menuju nang satu tujuan. Ini apabila dijabarkan jadinya gini, warid itu mengusir penjajahnya, negaranya ruh yang disebut kolbun manah. Diusir penjajah-penjajahnya itu. Lah, sebab apa Allah mengutus warid terhadap jagate ati zabayan? Karena jenengan sudah membawa zikir, sudah mewadifahkan, sudah mengkulinakan, membiasakan hati berzikir pada Allah. Lah disitulah akhirnya tak simpulke dadine cahaya makrifat Allah, nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Dah asali gelap, cahaya lampu itu dinyalakan, seketika itu kegelapan langsung hilang. Karena apa? Karena Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Karena dipenuhi hatimu dengan Allah, yukhrijuhum, Allah bakal mengeluarkan dirimu minadh-dhulumat, dari kahanan gelap, situasi gelap, ilan nur, menuju kahanan yang terang benderang. Wis. Ketika detik-detik cahaya makrifat pada Allah, katakanlah di Ahad,
Mengapa warid itu semuanya hilang? Itulah Pak pengertian makrifat itu di situ. Yang namanya ahad itu di situ. Tidak ada dua. Memang prosesi awal seakan-akan ada dua. Nama ruh sebagai penghadap, nama Allah sebagai yang dihadap. Cuman bahasa ahad, bahasa tunggal itu bukan perkaranya ruh bisa menunggalkan diri terhadap Allahnya jadi siji. Enggak. Selama makhluk masih berlaku nama di situ, maka gelap itu masih terjadi. Cahaya makrifat datang jerit, saat itu gelap sudah hilang. Cahaya makrifat datang itu berarti duduke ning ahad. Dadi wis gak ono sapa-sapa. Jadi namanya ahad tunggal iku tidak ada yang lain, dirinya sendiri. Wis nek umpama sampean contohno wau, kula kok ya selalu bimbing ning kono, aku lho turu wae. Kula iku turu. Cuman nek diruntut toko syariat, ngomong syariat lho ya, memang iku ben bahayane nek syariat, nek di pedoman syariat bahayane pulih takabur. Kok gak tak keting ngono ya gak kira. Loh, muncul manungsa nih ngomong syariat. Awakmu iku dadi wong gara-gara aku. Ngono ya. Tak didik awakmu, mbok yo ilingo. Riyo ya gak mrene. Mrene yo kosongan. Syariat. Subhanallah. Ngene aku kudu mesuh tapi dilokno ambek Google. Ngapunten. Ya Allah. Subhanallah. Wis aku mau terikat dengan hal itu, aku juga pingin bebas dari itu. Aku pingin bebas, isone bebas, arif nafsaka minat tadbir. Iku mang mek situk-situk jalane. Wis tak istirahatno diriku sebab wis ana sing ngatur. Lah diwenakno sing asline sampeyan niku nggih. Asline jenengan roh iki diwenakne Allah. Wis gak direpotno, dadi raja, king of king. Raja di raja. Lho enak lho kabeh sing nandangi Allah. Padha karo ngene mang lho. Aku mlebu warung Padang. Pak, wonten otake? Oh, wonten. Mesti didoli. Wonten tahune? Wonten, mesti dikek tahu. Es teh wonten. Wis sak porsi Pak, mangiku aku warak pisan. Pun Pak, pun kula nyuwun pamit, katak dale dhuwit. Kira-kira gak ngamuk ah. Sing di warung ngamuk mboten? Paling tidak iku wis mandar awakmu gak selamat ning ndar. Tapi nek dibayar sesuai dengan pengeluarannya, mesti omonge peweno. Pak ampun kapok ngesuk mampir melih lah ngaten. Ning ati legu ngoten. Padha ta nang Gusti Allah yang ngono. Kita sudah dilayani Allah. Yang darah asalnya tidak bisa mengalir, iki bisa mengalir. Ginjal yang asalnya tidak bisa memproses toksin atau racun, akhirnya diproses. Sebelum ginjal darah itu mengalir seluruh sel-sel yang dibutuhkan setiap organ tubuh, di situ diproses, disaring, difilter oleh ginjal. Akhirnya sehat, nyenengan. Sampai delok wong sing gagal ginjal ya apa? Hanallah gak mentolo aku nguasi. Kakak kula dhewe nggih ngalami hal seperti itu. Nek cara dokter sebabnya apa? Kakean ngombil pil kuat. Wis hati-hatin. Kakean ngombe jamu-jamu kuat.
termasuk yang ada indikasi, mohon maaf aku gak nyebut merek, gak penak ya, sing ngerusak organ tubuh ya. Makanya Bu Pak jenengan nek pengin Pak sehat ojo di tukokno sego nang njaba, masakno dhewe ya, masakno dhewe dengan masakan tradisional, masakno dhewe padha garwa sampean nek pengin awet ya ngono, mangan sak mangan ya aja sampak ngawur sing dipangan. Bapak Ibu hadirin, jadi Pak, manusia sebagai pemegang pewaris Rasulullah iki membawa ajaran dinul haq itu sebatas mengajarkan ilmu dan laku. Setelah laku di situ mursidnya rupa warid ganti ngoten lho Pak, tapi saya tetap makhluk, iki proses lho nggih. Nanti kalau sudah detik-detik di musyahadah, di situ parkir semuanya. Akhirnya nek disimpul nih, baik makhluk manusia, makhluk warid disebut warid malaika, sampai dituntut iman mung tunggal, sinten? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang ana sing takon kula tentang kesanatan ilmu, kesanatan uzlah iki mang sanat mutasil nang Rasulullah apa gak? Kula niki wis nguniku gak patek ngelayani. Tak jawab mek ngeten. Nek takok guruku sanate genah apa gak, bersanat apa enggak? Wong guruku lho Gusti Allah. Wis ceke podol. Ngerti podol? Ceke pedot jenengan ben ceke ora beriman terhadap yang lain. Wong mboten saged Gus niku Gus. Wong kita bersosialisasi, kita bertoriko dan sebagainya. Kula niki wis gak patek seneng rame, Pak. Rame ajang gak mari-mari, gak tutuk-tutuk. Estu kula niki mboten patek seneng rame. Sing kakean dan ngene. Nomor 2, engkau robitoh sampai kecantol kebanyakan teng mriku. Ketika robitoh mumet koyok gilingane, khimar ngumetno gandum. Khawatir ku di situ wis. Ya sanad sampean sapa Gus? Guru sampean Gusti Allah. Wis meneng wis. Mangane terus ditakoki, nasab yang ngono apa maneh nasab? Sembuh aku nasabku gak jelas. Wis. Nek kuwi ben golek ana dhewe, aku mau ngomong. Cara sanad keilmuane golek ana dhewe wis sak karep panjenengan. Aku mau rame. Enggak aku sebab miturut syah bla 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 bla. Kalau tidak bersanad gak syah. Lah sing ngesahno iku awakmu apa Gusti Allah? Ngono. Guruku Gusti Allah ya wis sing ngesahno ya Gusti Allah. Estu Pak, kula mboten pengin rame, mboten pengin debat sing aneh-aneh. Debat terus ndadekno sampean iki atine lara, terus engko gak tutut nang Gusti Allah terus bongko. Lah sing rugi ya sapa? Gelem lakonono gak gelem ya wis ngono. Lho gak begitu Gus, aku pengin yang jelas. Apa ngene iki kurang jelas? Penak toh jawab ya. Nggih, jadi Pak sampean gak oleh mandek nek nggone mursid atau guru sejati sampean sebatas makhluk. Tapi itu nanti akan hilang tatkala cahaya makrifat ikut teko jret ana makom musyahadah baru semuanya hilang. Tapi ketahuilah ketika saat menuju ke situ ada proses yang seperti itu dan itu tidak salah Pak ya. Tidak salah dan mungkin selain jenengan juga begitu, tidak sama dengan jenengan, malah Kanjeng Nabi saged ugi Nabi Khidir atau syekh yang lain
itu wis wenange Allah, warid dimendakno sapa wae monggo kersa Allah. Sing penting jenengan mek situ tok wanti-wanti kula faqadistamsaka bil urwatil wusqa lam fisamalah pun iku gejek ana rapet iman gak ana sak liyane Gusti Allah nggih. Ada lagi? Sampun Bu nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.